Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa pasca sarjana IAIN Batu Sangkar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, serta juga Bapak dosen Dr. Asmendri MPD, izinkan kami menyampaikan materi daripada mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Di kelompok 11 ini tugas kami membahas tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 3 poin penting yang perlu kita bahas pada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ini. Yang pertama itunya adalah konsep manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang ketiga, teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitunya tentang konsep manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pada konsep manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan ketahui di sini. Yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang kedua, kita harus mengetahui tujuan dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang ketiga, kita harus tahu juga apa peran dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus mengetahui fungsi dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Baik, kita akan lihat pengertian dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat terlebih dahulu. Pengertian dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas berkaitan dengan hal komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi kesimpulannya bahwa manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat itu adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga formal dan masyarakat melalui organisasi yang berlangsung secara berkesinambungan atau kontinu dan saling mendukung untuk tujuan dan kebutuhan bersama. Kemudian kita lihat apa tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Setidaknya ada 4 tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan finansial yang diperlukan bagi pembangunan sekolah. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Dan yang keempat, tujuannya yaitunya memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kemudian kita lihat juga peran dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 5 peran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu membina hubungan harmonis kepada publik internal dalam lingkungan lembaga pendidikan. Yang kedua, membina komunikasi 2 arah kepada publik internal dan publik eksternal, dalam dan luarnya, itu maksudnya. Dan yang ketiga, perannya yaitunya mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang keempat, berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat. Dan yang kelima, perannya yaitunya bersikap terampil dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemimpin dengan baik. Kemudian kita lihat juga fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsinya yaitunya sebagai motivator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung atau tatap muka, atau secara tidak langsung melalui media pers contohnya, informasi yang akan disampaikan kepada pimpinan lembaga dan publik intern. Contohnya dosen, guru, karyawan, mahasiswa, mahasiswi, dan lain sebagainya. Kemudian juga fungsinya yaitunya mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan
Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti menyampaikan informasi kepada pers dan promosi dan iklan lain sebagainya. Kemudian fungsinya juga menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikan. Itu yang bisa kita sajikan atau paparkan daripada konsep dari manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Poin yang kedua dari pembahasan hubungan sekolah dengan masyarakat ini akan disampaikan oleh rekan kita. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Jalal dan Supriyadi, di dalam hubungan dengan masyarakat, prinsip ini disingkat menjadi teamwork, yaitu yang pertama together, yaitu bersama-sama atau kerjasama. Kemudian empathy, pandai merasakan perasaan orang lain. Kemudian asset, saling membantu. Kemudian maturity, saling penuh kedewasaan. Willingness, saling mematuhi. Organization, saling teratur. Respect, saling menghormati. Dan kindness, saling berbaik hati. Kemudian di dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, prinsip yang harus kita perhatikan yaitu menurut Rahmat, yang pertama itu integrity. Integrity di sini, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus jujur atau terbuka dan terpadu. Kemudian, continuity. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu simplicity, yaitu menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Nah, informasi yang dimaksudkan di sini harus disampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti gitu. Kemudian prinsip yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, yaitu informasi yang disampaikan harus lengkap, akurat, dan up-to-date. Kemudian konstruktif. Dalam penyajian informasi hendaknya objektif, tanpa emosi dan rekayasa, termasuk dalam memberitahukan kelemahan sekolah dalam memacu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian prinsip yang terakhir yang perlu kita perhatikan yaitu adaptability, yang mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di lingkungan masyarakat tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya tentang prinsip-prinsip manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baik, kita akan masuk poin yang ketiga tentang teknik-teknik manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang bisa diketahui oleh masyarakat. Yang pertama itu teknik tertulis. Teknik tertulis itu bisa dimulai dari perencanaan, penyampaian kepada masyarakat tentang visi misi sekolah, program unggulan yang dimiliki oleh sekolah tersebut, kemudian hal-hal yang bisa kemudian program selama 1 tahun ke depan. Hal ini bisa disampaikan melalui buletin, brosur, dan lain-lain. Juga bisa berupa materi-materi di dalam setiap kegiatan sekolah, kegiatan rutin sekolah seperti parenting. Ini bisa dibikin tulisan tentang materi-materi kegiatan parenting ini, atau kegiatan majelis taklim, kegiatan tahsin, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sekolah, baik itu tenaga pendidik,
peserta didik ataupun masyarakat sekolah, diantaranya itu wali murid. Juga bisa pemanggilan bagi wali murid bagi anak-anaknya yang bermasalah, yang nanti itu dibikin secara tertulis permasalahannya tersebut itu apa, kemudian hasil komunikasi dengan wali murid apa dan solusinya apa. Selanjutnya teknik lisan. Hal ini bisa dilakukan di awal kegiatan sekolah, seperti di awal tahun ajaran baru, menyampaikan program 1 tahun ke depan, program berbagi dengan masyarakat umum, seperti masyarakat yang kurang mampu, kemudian melibatkan seluruh masyarakat yang memang punya kelebihan, baik itu wali murid, komite dan lain sebagainya. Kemudian program safari subuh di mana sekolah mungkin bisa merancang kegiatan safari subuh itu diagendakan 1 kali 1 bulan, 1 kali atau 1 kali dalam 3 bulan, dan memilih itu masjid-masjid yang jadi pusat bagi nagari-nagari atau daerah-daerah tertentu, baik itu kecamatan, nagari ataupun kabupaten. Kemudian juga bisa dengan PHBI atau PHBN. PHBI ini peringatan Hari Besar Islam, itu bisa juga melibatkan seluruh masyarakat, bisa melalui tabligh akbar atau perlombaan-perlombaan yang melibatkan itu wali murid, anak atau sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah tetangga, peserta didik, pendidik ataupun wali murid yang ada di sekolah tersebut. Kemudian PHBN, peringatan Hari Besar Negara, itu bisa dibikin juga mungkin semacam perlombaan yang kalau sekarang karena masanya masa digital, bisa jadi itu perlombaan yang diadakan oleh seluruh peserta didik bersama keluarga, yaitu pengucapan tentang ucapan hari kemerdekaan bagi anak bersama ayah dan bunda, kakak adiknya, atau pembacaan teks Pancasila, proklamasi, dan lain sebagainya. Kemudian program parenting yang juga bisa dirancang oleh sekolah itu 1 kali 3 bulan, dan ini tentu juga tergantung kepada perkembangan anak-anak. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin cukup banyak kita temui di lingkungan sekolah, di anak-anak kita, maka parenting ini bisa dirapatkan menjadi 1 kali 1 bulan. Ketika memang tidak ada masalah, maka parenting bisa dilaksanakan 1 kali dalam 1 kali dalam 3 bulan. Kemudian majelis taklim ini khusus untuk para ayah dan bunda, dan ini dipisahkan. Majelis taklim yang khusus bagi para wali murid atau bunda beserta masyarakat yang memang berminat untuk mendengarkan majelis taklim ini atau mengikuti majelis taklim ini dengan membuat program, termasuk di sana juga tahsin Al-Quran, pelajaran fikih, kemudian pelajaran hadis, pelajaran tahfiz, karena hal ini akan berpengaruh kepada tercapainya visi misi sekolah. Ketika orang tua, ketika wali murid, kemudian sekolah mempunyai visi dan misi yang sama,
maka tentu tujuan pendidikan akan bisa tercapai dengan sangat baik. Kemudian juga bisa dilakukan dengan program orang tua menghafal, di mana kita mencoba mengajak orang tua, wali murid dan orang tua yang berminat, artinya di usia dewasa, untuk mengikuti program orang tua menghafal guna memudahkan tercapainya tujuan visi misi sekolah, dan memudahkan juga terhadap program unggulan sekolah sehingga tercapai dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan. Kemudian adanya kerjasama atau komunikasi pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kemudian kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada, membangun komunikasi dengan para pimpinan sekolah, kepala sekolah, baik itu sekolah yang ada di daerah masing-masing ataupun di luar daerah, sehingga nanti ada terobosan-terobosan baru yang bisa dilakukan, atau evaluasi terhadap program-program yang rasanya itu tidak atau kurang baik. Kemudian adanya kerjasama dengan kampus dalam ini juga bisa dilakukan dalam pembinaan anak-anak dan guru. Hal ini kita udah lakukan dengan IAIN sendiri, ada MOU untuk pembinaan guru dan anak yang sudah dilaksanakan hampir 1 bulan, itu berkaitan dengan sains matematika. Kemudian tokoh pendidikan dan masyarakat. Tokoh pendidikan dan masyarakat kita perlu menjalin komunikasi, hubungan yang baik, bertatap muka dan bersharing, membicarakan tentang sekolah, pendapat mereka, masukan-masukan mereka, termasuk juga kritikan-kritikan mereka, sehingga nanti sekolah mampu melakukan yang terbaik untuk pendidikan anak. Kemudian yang ketiga adalah teknik peragaan, penampilan atau pameran, atau dengan menggunakan media sosial yang ada guna menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan, pencapaian, dan juga kendala-kendala yang ada yang dialami oleh sekolah. Ini juga bisa dilakukan dengan program-program yang dirancang sekolah, seperti wisuda tahfiz, program unggulan seperti yang lain, dengan mengedepankan prestasi, pembinaan OSN dan seluruh kegiatan sekolah yang bisa disampaikan kepada masyarakat dengan cara pementasan atau pemutaran perjalanan dari ananda kita, mulai dari proses, kemudian tujuan, dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah mereka capai. Selanjutnya adalah teknik elektronik, seperti melalui telepon, televisi, ataupun radio. Sekaligus ini bagian dari promosi sekolah. Selain itu akan membantu masyarakat untuk mengenal situasi dan perkembangan sekolah secara umum.
Ini juga bisa dilakukan dengan sesuai dengan perkembangan yang ada, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Media sosial itu sangat membantu anak-anak itu bisa ditampilkan, bisa memperlihatkan kemampuan-kemampuan mereka, tidak hanya lewat televisi, radio, telepon HP Android juga sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Hal ini bisa kita lihat mungkin ketika program cerdas Quran yang dirancang oleh Dinas Pendidikan 50 kota dan pemerintah daerah, itu luar biasa memberikan sebagai sarana untuk mempromosikan anak dan memberikan penampilan anak, dan secara tidak langsung itu memberikan promosi yang sangat besar kepada masyarakat luas. Ketika masyarakat luas belum tahu tentang kemampuan ananda-ananda kita, maka di ajang-ajang seperti ini mereka bisa tahu dan bisa kenal tentang prestasi dan kualitas sekolah. Untuk sementara mungkin itu saja poin dari yang ketiga yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya adalah manajemen hubungan pendidikan sekolah dengan masyarakat adalah proses mengelola komunikasi sekolah dengan masyarakat, mulai dengan perencanaan, kemudian pengawasan serta pencapaian prestasi yang sudah diraih dari perencanaan awal. Kemudian rencana awal, visi misi sekolah, program-program unggulan, program 1 tahun ke depan, kendala-kendala yang dihadapi, rencana jangka panjang, baik itu perkembangan proses pendidikan, anak didik, tenaga pendidik, program, sarana prasarana, dan terobosan-terobosan baru untuk kemajuan sekolah, sehingga ada kesadaran bersama tentang satu, pentingnya sekolah yang berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran bersama sehingga mendapatkan dukungan dan bantuan finansial bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang sekolah, kemudian memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dibutuhkan komunikasi yang baik dengan di dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dibutuhkan komunikasi yang baik sesuai dengan Islam, diantaranya komunikasi yang efektif sesuai dengan komunikasi yang efektif dalam Al-Quran, karena manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat berkaitan erat dengan komunikasi. Di antaranya adalah komunikasi qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik yang berkesesuaian dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku, tetapi lebih baik dan sebaik mungkin agar tidak menyinggung atau lebih menyakiti atau tidak menyakiti mereka. Bahkan diperlukan pula kasih sayang dan perhatian yang mendalam terhadap mereka. Dengan demikian hubungan keduanya akan tetap berjalan dengan baik, dan kerjasama dalam kerjasama yang kita inginkan, komunikasi yang kita inginkan itu bisa terbangun dengan baik. Kemudian qaulan syadida, qaulan baligha. Masih banyak lagi komunikasi-komunikasi yang diajarkan di dalam Islam, komunikasi efektif yang diajarkan di dalam Islam. Yang kelima adalah teknik open house. Open house adalah teknik untuk mempersilahkan masyarakat yang berminat untuk meninjau sekolah masuk ke dalam lingkungan sekolah atau tempat-tempat yang memang penting atau perlu diketahui oleh masyarakat, hal-hal yang perlu dilihat oleh masyarakat.
kemudian mengunjungi tempat-tempat yang telah disediakan. Kemudian pengunjung juga bisa diajak untuk menilai tentang kegiatan open house atau berdiskusi tentang sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat secara luas juga dapat dibentuk wadah yang sudah tidak asing lagi kita kenal, itu sebuah organisasi yang secara umum yang sudah kita ketahui, yaitu dengan nama Komite Sekolah. Tidak kalah pentingnya, yang paling utama perlu diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dari awal, di awal, yang mengandung unsur-unsur sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. Adanya proses, hasil yang diinginkan, dan menyangkut masa depan dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak terletak pada tempatnya, yang kurang. Mohon masukan untuk penyempurnaan dari materi kita. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.